Berteduh di hati Tuhan. Kamis 17 November 2022. Kuatkanlah hatimu. Mari saudaraku, kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-16. Dan fokus perenungan hari ini terambil di ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita belajar banyak hal yang penting dalam hidup kita. Ada dua kata yang ditekankan agar murid-murid kuat, menguatkan hatinya di dalam menghadapi satu realita. Dikatakan ada dalam aku, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada kata di dalam dunia. Saudaraku yang terkasih, dua hal yang sangat kontras, tetapi berada di dalam satu realita yang terjadi di dalam diri murid-murid. Yaitu dikatakan kamu memang berada di dalam dunia. Dan apa yang terjadi di dalam dunia adalah kamu menderita penganiayaan. Tuhan Yesus ingatkan murid-murid, memang kamu ini ada di dalam dunia. Dan di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, kamu mengalami kesukaran, kamu mengalami penganiayaan. Saudaraku, itu realita yang tidak bisa dibuang. Itu realita yang harus dihadapi, bukan disingkirkan, saudaraku. Tuhan tidak mengatakan kamu akan baik-baik saja di dunia. Tidak. Kenapa? Karena dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa dunia membenci Kristus. Karena Kristus bukan dari dunia. Karena itu dunia juga akan membenci pengikut-pengikut Kristus. Karena pengikut-pengikut Kristus dipilih oleh Allah. Dan pengikut-pengikut Kristus juga bukan dari dunia. Karena sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang terkasih, maka jelas sekali bagi murid-murid Tuhan Yesus, bagi para pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, berada di dalam dunia berarti berada di dalam penderitaan, berada di dalam permusuhan dengan dunia. Dunia pasti memusuhi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menyertai dan percaya kepada Kristus. Tetapi saudaraku, jangan takut, kata Tuhan. Kamu harus kuat. Kamu harus hadapi dunia ini. Dengan apa? Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu. Karena di dalam aku, kamu mendapatkan damai sejahtera. Oh saudaraku, ini luar biasa. Bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita bisa tahan, bisa kuat menghadapi dunia ini yang memberikan banyak penderitaan dalam hidup kita. Dunia yang memusuhi kita pengikut Kristus. Saudaraku, kita bersyukur dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan memberikan satu jaminan yang sangat indah, bahwa jangan takut walaupun di dalam dunia kamu menderita, karena di dalam aku, kata Tuhan Yesus Kristus, ada damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, maka pentingnya di sini adalah apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus bukan berarti kita ini hanya sekedar menjadi orang Kristen. Ada di dalam Kristus bukan berarti kita ini seorang yang kelihatan ikut Kristus, bahkan mungkin melayani Kristus. Tetapi arti di dalam Kristus adalah bahwa hidup kita sudah sungguh-sungguh tenggelam di dalam Kristus. Kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita hidup dikuasai firman Tuhan, bukan dikuasai dunia ini, saudaraku.
Kalau kita menjadi orang Kristen tetapi hidup kita dikuasai dunia, kita berarti bukan di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus berarti dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya penuh kepada Kristus. Kristus yang mengatur dirinya, Kristus yang menguasai hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh menaklukkan diri di dalam Kristus, percaya penuh bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin memberikan yang buruk, maka disitulah ada damai sejahtera, sekalipun kondisi realita yang terjadi adalah penderitaan dan kesukaran. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat, berkali-kali Tuhan mengatakan bahwa kamu akan sedih memang, karena aku sebentar lagi akan pergi kepada Bapa. Saudaraku, jelas Tuhan mau mengatakan memang akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan itu pasti mendatangkan duka cita pada murid-muridnya. Tapi Tuhan mengatakan dia pergi, bukan pergi entah kemana. Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kepada Bapanya di surga. Maka Tuhan Yesus melanjutkan, maka duka citamu akan diubahkan menjadi sukacita. Pertama, karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan begitu saja. Dia pergi meninggalkan murid-murid untuk pergi kepada Bapa, karena dia memang adalah Allah itu sendiri. Tapi setelah itu, kepulangan Tuhan Yesus kepada Bapa ke surga, itu berarti bicara soal kebangkitan. Setelah kematian akan terjadi kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Tapi setelah itu, saudaraku, Tuhan bilang, aku tetap menyertai kamu. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyertai? Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itulah penyertaan yang selama-lamanya tinggal dalam kehidupan orang percaya. Maka sekalipun masih di dunia ini, masih mengalami banyak penderitaan dan kesukaran, kehadiran Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka. Kehadiran Roh Kudus dalam hati orang percaya, itu berarti kehadiran Kristus sendiri dalam hidup kita. Saudaraku, ini menjadi jaminan sehingga kita bisa kuat menghadapi segala penderitaan dan kesukaran yang kita alami di dunia ini. Dan saudaraku yang terkasih, bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa merampas sukacita kita. Karena saudaraku, kematian itu adalah pintu di mana kita boleh mengalami sukacita selama-lamanya bersama dengan Allah. Oh saudaraku yang terkasih, inilah sukacita yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sukacita yang tidak bisa dirampas oleh dunia, sekalipun oleh kematian, oleh sakit penyakit, atau oleh apapun juga. Karena dunia bukan rumah kita. Dunia ini bukan segala-galanya buat kita. Yang segala-galanya adalah kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah kita, bersama dengan Kristus selama-lamanya. Mari saudaraku, saya tidak tahu saudara sedang mengalami kesulitan, kesukaran seperti apa. Apapun kesukaran kita hari ini, jangan saudara ingkari. Memang itu kenyataan, realita yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Dalam dunia ada kesukaran, ada penderitaan. Tetapi jangan menyerah, jangan lemah, tapi kuatkan hati kita. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Kristus ada sukacita. Dan di dalam Kristus dikatakan ada kemenangan. Karena aku, kata Tuhan Yesus, telah mengalahkan dunia. Oh saudaraku, Kristus melalui salib memang kelihatannya menjadi satu kelemahan. Karena Mesias mati di salib. Tetapi saudaraku, di salib itu justru Tuhan Yesus sedang mengalahkan dosa. Tuhan Yesus sedang mengalahkan dunia. Maka bagi kita pengikut-pengikutnya, kita harus terus kuat. Sampai kematian sekalipun, apapun keadaannya,
tetap kuat. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus sudah mengalahkan dunia. Mari kita jalani hidup kita dengan semangat sekalipun ada banyak tantangan dan kesukaran. Mari saudaraku, bangun hidup berakar di dalam Kristus saja. Itu cukup untuk kita kuat menghadapi apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.